Pak Geng akan selesai tepat waktu di akhir bulan. Bulan depan akan dibuka sesuai jadwal. Aku tahu. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya meninggalkan sebuah warisan untuk keluarga Zheng. Semua gudang dan gudang pendingin istri sudah penuh. Tamu sebanyak apapun bisa diatasi dengan baik. Melihat kalian begitu mampu, aku pun merasa tenang. Ayo. Ini adalah perjanjian pengalihan properti. Gui Mei Xiuing. Mulai hari ini, hotel ini adalah milik kalian. Ipar, ini tidak boleh. Hotel ini bernilai jutaan. Sungai Kuning dan Sungai Yangtze sudah tidak ada lagi. Fang Fang juga sudah hilang bertahun-tahun. Aku sekarang juga tidak akan bertahan lama. Kalian berdua ya, ini adalah tulang punggung keluarga Zheng. Kalian Harus membina anak-anak keluarga Zheng dengan baik. Menghidupkan kembali keluarga Zheng. Kakak ipar, kamu adalah ibu kandung kami. Kalau bukan karena kamu mengambil kami berdua pulang, kami pasti sudah kelaparan sampai mati. Bakti ini tidak akan pernah bisa kami balas. Kakak ipar, jangan khawatir. Kami pasti akan berbakti dengan baik padamu. Untuk kakak Huang He dan kakak Chang Jiang menjaga warisan keluarga. Kalian ini sedang melakukan apa? Ayo cepat bangkit. Kakak ipar seperti ibu. Ini semua adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Kalian semua baik-baik saja. Didiklah anak-anak keluarga Zheng dengan baik ya. Akhirnya selesai. Xiuing, Gui Mei. Kalian sudah berpura-pura selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya berakhir. Kakak ipar, tidak. Qi Yuqin. Kau benar-benar mengira. Kami berterima kasih. Bunga putih kecil itu. Kalian. Maksudmu apa? Katakan bahwa kamu bodoh. Apa kamu benar-benar berpikir? Kami datang dari pegunungan. Lewat sini, apa kamu benar-benar berpikir? Kami melihat kalian berdua, saudara ipar yang payah, yang cantik seperti yang Gui Fei. Mereka adalah suami kalian. Dia sangat mencintai kalian. Hahaha. Berapa nilai cinta mereka? Aku jujur padamu, mereka berdua sama sekali bukan kematian mendadak. Aku sendiri yang menaruh obat dalam nasi kukus mereka setiap hari. Setiap hari aku tambahkan sedikit obat. Saat mereka meninggal, aku masih mengira mereka terkena penyakit tak tersembuhkan. Katakan padaku agar aku bisa berbakti dengan baik padamu, wahai kakak ipar. Dan suamiku yang pengecut itu, Zheng Changjiang, setiap hari aku melihatnya. Wajah polos dan jujurnya itu membuatku merasa jijik. Lalu, aku mendorongnya sendiri dari gedung tinggi di dataran tinggi itu, berpura-pura seolah-olah kematiannya kecelakaan. Hahaha. Kalian benar-benar gila. Kenapa? Aku tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Kalau kamu tidak datang, apa bedanya? Kamu tidak akan pernah menyangka, anakku sebenarnya bukan keturunan asli keluarga Zheng Huanghe. Anakmu juga sebenarnya bukan anak dari keluarga normal. Kami berdua, saudara perempuan, yang melahirkannya. Itu semua adalah darah daging Hong Binge. Itu semua milik Hong Binge. Semua itu adalah darah daging Hong Binge. Hahaha mua hahaha. Dulu, Kamu dan dua adik iparmu. Oh iya. Juga putri kesayangan kalian. Semua bilang kamu jadi orang biasa. Batu loncatan hahaha. Fang Fang.
Anakku Fang Fang. Kalian, Kalian membawanya kemana? Anak perempuanmu yang hilang itu. Haha. Sudah lama kami jual ke pegunungan. Kerabat si Wuming. Itu keluarga si bodoh. Kemudian dia juga dijual ke tambang. aduh, aku masuk lihat beberapa kali. Pertarungannya semakin brutal. Sayang sekali, mereka tidak mau dengar. Setiap hari cuma mikirin kabur. Dengar-dengar, setelah terakhir kali mereka bermain habis-habisan. Mereka jatuh ke sungai saat pembangunan dan tenggelam. Bahkan mayatnya tidak ditemukan. Kalian semua bangsat. Kalian semua bangsat. Kalau begitu, terima saja nasibmu. Kunci dia di rumah hitam di desa sana. Jangan biarkan dia mati dengan begitu mudah. Biarkan dia mati kelaparan sampai mati. Kau tidak. Berhenti. Sun Hongbing. Bahkan jika aku berubah menjadi hantu yang menakutkan, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Langit. Jika engkau memiliki mata, biarkan aku hidup kembali satu kali lagi. Aku pasti akan membuat kalian membayar darah dengan darah. Minggu, kalender lunar tanggal 7 bulan 7. Berikut adalah waktu ringkasan berita. Peluncuran pesawat Voyager 2 Amerika Serikat. Presiden Yugoslavia, Ketua Aliansi Partai Komunis Yugoslavia Tito mengunjungi Tiongkok. Hubungan normal antara dua partai di Tiongkok dan Vietnam Selatan pulih. Hari Kiksi tahun 77. Kakak ipar, minum air gula merah. Kamu pelan-pelan suaranya. Mami baru saja bangun tidur. Mami, kamu karena urusan pertunangan kita berdua. Sampai kelelahan. Ya, ini adalah air gula merah yang sengaja aku buatkan untukmu. Segera diminum selagi hangat. Ini adalah Siwing dan Gui Mei saat muda. Mereka, saat itu bahkan berpura-pura tidak berbahaya. Langit memiliki mata. Aku Ji Yuqing sudah kembali. Siwing, hantu, San Hongbing. Hari kematian kalian sudah tiba. Semuanya. Hari Kiki ini adalah hari yang baik. Ini ke depannya. Kita adalah satu keluarga, ya. Kamu harus baik-baik terhadap Gui Mei, ya. Haha, kakak. Kamu juga, hahaha. Kakak Huang He, adik Yang Ze. Nanti, aku dan Gui Mei pasti akan menghormati kakak ipar dengan baik. Merawat kalian. Benar, hidup kami berdua. Semua diselamatkan oleh kakak ipar. Nanti, Kami akan bekerja keras untuk membalas budi keluarga Zheng. Hahaha. Kakak ipar, silakan minum teh. kakak ipar. Kamu sedang melakukan apa? Iya, kakak ipar. Apa guru latihan ini salah?
Aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Kakak ipar, di mana kami salah? Tolong beritahu kami. Kami akan berubah. Tolong jangan usir kami. Kakak ipar, kamu satu-satunya keluarga kami. Kalau kamu tidak mau dengan kami, kedua saudari perempuan kami hanya bisa pergi melompat ke sungai. Ya, Istriku, kamu kemarin kan sudah janji akan baik-baik saja. bagaimana kamu bisa berbalik seperti ini? Benar, istri, Siu-Siu dan yang lain tidak punya tempat bergantung. Di mana muka keluarga Zheng akan dipertahankan tanpa tempat bergantung. Aku lihat mereka berdua punya pelindung yang sangat kuat. Kalau kalian berdua malah dikhianati orang lain, tapi masih membantu orang lain menghitung uang. Hari ini aku akan bicara tegas. Keluarga Zheng tidak bisa membiayai kalian dua ular berbisa ini. Sekarang segera kemas barang kalian dan keluar dari sini. Nyonya, kamu sudah gila. Aku yang gila, kalian berdua yang gila, tertutup oleh lemak babi, tidak bisa melihat dengan jelas. Apa sebenarnya perempuan ini? Ibu mertua seperti ibu sendiri. Aku yang membesarkan kalian. Rumah ini harus menurutku. Kalau kalian berdua berani lagi membela mereka, langsung saja usir mereka berdua. Mbak, kamu yang membesarkan kami. Kamu yang memegang kendali. Apa-apa? Ini gelang tangan pemilik rumah. Rumah-rumah, putriku, kalau bukan karena dua wanita jahat ini, aku juga tidak akan kehilanganmu. Berani sekali lagi menyentuh keluarga Zheng kami, aku akan patahkan kakimu. Bro Hongbing, kamu harus tolong aku membela diri. Diusir oleh kakak ipar yang seperti ibu itu. Keluar. Itu Qi Yukin. Dia itu cemburu pada kita. Takut kita menikah ke keluarga Zheng dan membagi kekuasaannya. Kak Hongbin dia. Dia bahkan bilang, Anda ini hanya pengikut kecil dari tim pengawas. Tidak layak untuk membantunya. Pria yang hanya bisa membantunya memakai sepatu. Sudah mati bertahun-tahun masih tidak menganggap saya. Memberi muka tapi tidak tahu diri. Benar-benar menganggap diri sebagai wanita suci. Kami tahu. Keluarga Zheng menyimpan harta itu. Kami semua sudah memberitahumu hahaha. Kak Feng Bin, asalkan kamu menikahkan kami ke keluarga Zheng. Kami berdua. Dan segala sesuatu dari keluarga Zheng. Semua itu milikmu juga. Heh. Nanti kamu mau coba bagaimana? Jin Yukin, janda yang ceria itu cuma tinggal satu kalimat darimu saja. Baik, saya setuju. Kalian tenang saja. Aku akan membalas dendam untuk kalian. Besok, aku akan buat keluarga Zheng tahu akibatnya jika mengganggu Sun Hongbin. Zoe, kenapa kamu membawa orang ke rumah kami? Untuk apa? Saya mewakili petugas tim pengawas pekerja. Datang untuk menegakkan keadilan. Menangkap preman yang berbicara sembarangan. Siapa yang preman? Saudara-saudara, tolong beri penilaian. Kami berdua tidak memiliki tempat bergantung. Telah diperlakukan buruk oleh dua saudara Zheng ini. Haha, kamu dan aku. Perut kami berdua, saudara perempuan, masih mengandung darah daging keluarga Zheng. Istri sulung mereka adalah kerabat yang sering datang ke keluarga Zheng. Bukan hanya melarang kami masuk, tapi juga mengusir kami keluar. Ini seperti ingin membunuh kami berdua. Kalian ini bukan malah menuduh tanpa bukti. Kami berdua, kakak laki-laki. Kapan kalian pernah menyentuhku? Masih berani membantah? Bukti dan saksi semuanya ada di sana. Dua perampok yang membuat gadis itu hamil. Masih mau menyangkal. Hari ini, aku, Sun Bin, mewakili pemerintah, akan mendidik kalian dengan baik. Dua orang ini, sampah yang merusak moral masyarakat. Pukuli mereka sampai berlutut. Buat mereka minta maaf kepada korban perempuan.
Mencuri dari perut orang lain tapi tidak mengaku. Siapa yang binatang? Datang San Hongbing, Xiu Ying dan Gui Mei. Hari kematian kalian semakin dekat. Kakak Qiyue, kamu masih berani keluar? Kamu adalah dalang yang melindungi dua preman bau ini. Hari ini aku juga akan membereskanmu. Membereskan aku, San Hongbing. Aku ingin melihat. Hari ini kamu akan membereskan aku bagaimana? Bagaimana? Dua paman kecilmu ini melakukan kejahatan. Bukti saksi dan barang bukti ada. Kami tidak ada. Seandainya kami pernah menyentuh mereka, satu jari pun. Biarkan kami dihukum oleh langit dan petir, kakak ipar. Kamu harus percaya pada kami. Mereka ini fitnah. Mereka ini berbohong. Berbohong, Bro Huang He. Kami berdua, saudara perempuan, tidak punya siapa-siapa. Mengorbankan nama baik dan kehormatan untuk berbohong. Apa yang kami cari? Lihat ini. Aku punya surat diagnosis dari rumah sakit kabupaten. Di atas tertulis dengan jelas dan tegas. Kita berdua, aku dan adikku, sudah hamil. Saat kami tinggal di rumah Zheng, selain mereka berdua, tidak ada pria lain. Sekarang aku yakin. Dan begitu kamu membiarkan dia pergi. Langsung dan segera pasukan penyelamat tidak akan datang ke pintu. Berikan mereka sebuah status. Aku. Mereka berdua dianggap sebagai preman yang merusak moral masyarakat. Ditangkap dan dikirim ke kamp kerja paksa. Kalau begitu, nasib mereka berdua pasti hancur seumur hidup. Adapun kamu, demi menyelamatkan dia. Aku rasa. Aku ingin tahu. Benar kan? Hamil. Hamil itu kan kabar baik. Tapi anak ini siapa? Belum tentu ya. Kadersan. Di dunia ini, hati manusia terpisah oleh perut. Siapa yang tahu? Apakah mereka berdua saling mengenal di luar? Apa yang tidak jelas? Karena sudah ada surat diagnosis dari rumah sakit, maka urusan ini jadi lebih mudah. Hanya bilang hamil tidak cukup. Kita harus tahu anak ini siapa. Ini ayah. Benar. Ayo, beri jalan. Beri jalan. Ini adalah kepala-kepala desa, Pak Wang, dan Dr. Li dari rumah sakit desa. Pak Wang, kenapa kamu datang? Siapa suruh kalian bertindak tanpa izin? Pergi. Jauh. Ini bukan urusan kalian. Kepala Wang, Dr. Li, kalian akhirnya datang juga. Mereka berdua yang mengatur adik ipar saya. Harap kalian berikan penilaian yang adil untuk kami. Komisaris Xiu Ying Gui Mei. Kalau saya tidak salah ingat, kalian berdua pendatang dari luar kota. Daftar di sini sebulan yang lalu, lebih tepatnya 32 hari yang lalu. Kalian bilang, kalau kalian melarikan diri dari desa ke kota, tak berdaya. Kami bahkan dengan baik hati, mengatur tempat tinggal sementara untuk kalian. Itu karena rekan Qi Yukin berhati baik, yang dengan sukarela membawa kalian pulang. Benar kan? Kami tidak ingat. Saya yang membuatkan surat diagnosa untuk kalian. Dr. Li. Surat diagnosa kalian dibuat oleh saya. Tentu saja saya harus bertanggung jawab. Berdasarkan diagnosis saya, siklus kehamilan kedua wanita ini sekitar 2 bulan. Tidak banyak berbeda. 32 hari yang lalu, mereka masuk ke rumah keluarga Song. Namun sudah hamil 2 bulan. Itu, sudah lama hamil. Anak haram dari binatang liar. Aduh, sangat kejam. Sebenarnya apa niat kalian? Kalian semua satu kelompok. Aku sudah menyuap si brengsek Ji Yuchen itu. Kalian bersekongkol untuk menindas kami berdua. Kalian berdua. HMPH. Kami tidak mau hidup lagi. Kalau kalian tidak memberi kami kejelasan, kita berdua akan mati di sini hari ini. Menggunakan nyawa kita untuk membuktikan bahwa di dalam perut kita adalah keturunan Zheng. Kita berdua akan menabrak mati di sini. Biarkan keluarga Zheng memberikan kita 4 nyawa. Sebagai penjelasan. Lihat. Semua orang lihat. Inilah korban yang diberikan kepada saya oleh CP. Sangat kejam. Apakah kamu benar-benar harus menghafal nyawa manusia sampai selesai? Anak cucu saya.
Tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dilepaskan. Gadis baik, tolong selamatkan saya. Selamatkan anak-anak. Jangan sampai membunuh anak itu. Adok, cepat cegah kedua gadis ini. Dia adalah keturunanmu. Haha, dia adalah keturunanmu. Ah, gadis, anak baik, kita tidak berisik lagi. Mari pulang. Aku akan masak ayam untukmu. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Jangan terlalu mendekat. Itu ibuku. Kamu perempuan gila. Dari mana kamu datang? Aku belum. Kamu hewan tidak berperasaan. Kamu anak yang tidak berbakti. Nenek San mengurus kamu dari kecil, dari kotoran sampai air seni. Mengasuhmu sampai besar. Hingga kamu jadi pejabat di kota. Lalu kamu lupa asal-usul. Kamu bukan anakku lagi. Kamu bukan San Ergu lagi. Aduh, saya sangat terharu. Sangat terharu. Aduh. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya. Ya. Nona ini ibumu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu padanya? Cepat bantu dia bangun. Antara ibu dan anak, tidak ada yang tidak bisa didamaikan. Keluarga Lausan kami sudah 3 generasi tanpa keturunan. Kami hanya berharap si anak durhaka ini dapat meneruskan garis keturunan keluarga Lausan. Aku jujur padamu. 2 bulan yang lalu, anakku pulang ke kota untuk menjenguk keluarga. Dia jadi dekat dengan 2 gadis ini. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka setiap malam selalu pergi membongkar tumpukan rumput di pintu desa itu. Sekarang jadi begini. 2 orang, bagaimanapun juga harus jadi satu, kan? Istriku. Bahkan dalam mimpi pun dia berharap memeluk cucu. Ah. Lihat dengan jelas kalian. Saudara perampok. Inilah wanita baik yang kalian ingin nikahi dengan susah payah. Ingat pelajaran ini. Di dunia ini, tidak semua orang layak mendapatkan sedikit kelemahanmu. Terhadap ular berbisa, kamu harus lebih kejam daripada mereka. Kepala Wang, Dr. Li, hari ini benar-benar membuat kalian jadi bahan tertawaan. Keluarga kita tidak beruntung. Rekan Junsin, jangan banyak bicara lagi. Ini bukan karena keluarga kalian tidak beruntung, tapi itu aib seluruh jalanan kita. Sen Hongbing. Sebagai petugas pengawas buruh, kamu melanggar hukum dan berbuat dosa. Memimpin untuk menciptakan masyarakat feodal, hanya akan menghasilkan perilaku preman. Dan kedua rekan perempuan ini, tanpa hubungan pernikahan, telah melahirkan anak. Sekarang bahkan mati sia-sia, menuduh dan menjebak tetanggamu. Merusak keluarga revolusioner. Apakah di matamu masih ada disiplin organisasi? Apakah masih ada hukum? Bukan. Kepala Wang, ini semua salah paham. Semua. Gila hari ini masalah ini, kecamatan kita harus menanganinya dengan tegas. Orang-orang yang merusak kelompok ini tidak boleh dimaafkan. Tangkap Sun Hongbin, Siu, Ying Huimei, ketiganya. Para preman yang merusak moral sosial. Tangkap mereka untukku. Kalian mau ngapain? Jangan tangkap aku. Anakku, bawa dia pergi. Kalian berdua ikut. Kami cuma ingin punya cucu. Apa salah kami? Kami cuma ingin punya cucu. Cari 3 papan kayu. Tulis penjahat preman, lalu cari beberapa pasang sepatu usang, gantungkan di leher mereka. Hari ini, kita akan memperlihatkan mereka di depan seluruh penonton, dengan baik-baik, agar mereka tahu seperti apa akibatnya. Berbuat tipu daya dan konspirasi, yang merusak moral masyarakat. Mengerti. Sejak aku melangkah ke halaman keluarga Zeng, aku sudah jatuh ke dalam jebakan yang dibuat dengan rapi. Sungguh sangat memuaskan. Kakak ipar, lihat saja Sun Hongmei itu, seperti anjing. Sungguh pantas. Kita berdua benar-benar buta.
Hampir saja menghancurkan keluarga Yo. Kalau bukan karena kamu, Mungkin sekarang kita sudah. Kalian berdua terlalu cepat senang. Kalian kira, hanya dengan membuatnya dipermalukan di jalan. sudah selesai. Untuk orang jahat Song Hongbing ini, Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. itu. Nona, kita harus bagaimana? Kita bicarakan di rumah saja. Bos, Nanti saya akan minta tim pengangkutan mengirim mobil. Kita segera pindah rumah. ini apa ini? Kamu sudah menyumbangkan rumah kita dan semua barang-barang. Semuanya. Kakak ipar, kamu gila. Bagaimana bisa kamu menyumbangkan semua barang di rumah? Begitu saja. Itu adalah satu-satunya kenangan yang orang tua tinggalkan untuk kita. Kakak ipar, ini. Nanti kita tinggal di mana ya? Kamu masih memikirkan di mana tinggal? Ini rumah tua keluarga kita. Aku tidak gila. Aku lebih sadar dari sebelumnya. Ingatan. Sekarang itu bukan lagi sekadar ingatan. Sekarang itu seperti surat perintah kematian. Selama San Hongbing masih online, dia seperti ular berbisa. Dia mengawasi kita dengan tajam. Tetap di sini. Kita adalah daging di atas papan pemotong. Disembelih oleh orang lain. Dia, San Hongbing, memiliki banyak cara untuk membuat kalian tidak bisa tinggal di sini. Sampai saatnya kita kehilangan segalanya. Apa yang bisa kita gunakan untuk melawannya? Apakah nyawa kalian? Hari ini saya memberitahu Direktur Wang. Kita bertiga terinspirasi oleh negara. Sukarela mengorbankan keluarga kecil demi kepentingan bersama. Sumbangkan semua harta kita demi mendukung pembangunan negara. Pergi ke desa yang jauh. Tangan San Hongbing seberapa panjang pun, apakah dia bisa menjangkau desa? Saat itu rumah sudah hilang. Uang sudah tidak ada. Harapan San Hongbing juga akan hilang. Inilah yang disebut menempatkan diri dalam situasi sulit untuk bangkit kembali. Menempatkan diri di tepi jurang untuk hidup kembali. Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Saya sudah berjanji kepada kakak kalian untuk membuat kalian hidup dengan aman. Rumah yang hilang bisa dibangun lagi. Uang yang hilang juga bisa kita dapatkan lagi. Tapi nyawa, itu benar-benar tidak ada gantinya. Sekarang, apakah kalian masih menganggap saya gila? Kak, kami akan mendengarkanmu mulai sekarang. Terserah kamu saja bagaimana. Tidak akan membiarkan kakakku. HMPH. Ming, lihat ini. Hoa. Siapa ini? Barang yang aku sembunyikan hilang. Uangku hilang. Barangku kemana? Oh. Apa yang hilang? Apakah itu berharga? Sialan. Uang ini adalah hasil kerja keras setengah hidupku. Apa? Dari keluarga Zheng, ya ampun. Harta karun yang diambil dari keluarga Zheng. Modal untuk bangkit kembali. Hahaha. Uangnya sudah hilang. Iya, sudah hilang. Aduh, hahaha. Kixing, kamu mengalihkan perhatian harimau. Memotong dari sumbernya. Sungguh kejam, sungguh kejam. Di kehidupan sebelumnya, aku mendengar dari obrolan orang lain. Harta karunnya tersembunyi di bawah pohon besar ini. Terkubur. San Hongbing, kau kira rahasiamu tak ada yang tahu. Bagi saya, Hidupmu sudah lama.
Zhou, Semua ini karena kau. Keluarga Zheng telah menyakiti banyak orang. Kekayaan haram yang didapat dari kehancuran keluarga dan kematian orang-orang. di kehidupan sebelumnya kau membuat mereka berbuat jahat. Di kehidupan ini mereka akan menjadi musuhku. Sun Hongbing, Aku tidak hanya akan membuatmu hancur reputasinya, tapi juga membuatmu miskin melarat. Li Qi, kamu bajingan. Hari ini aku, meskipun harus membongkar tulangmu satu persatu, aku akan menemukan barang berhargaku. Bos duduk di belakang. Sesuatu disembunyikan di dalam daging. Kamu bajingan. Serahkan barang milik keluargaku sekarang juga. Jangan coba-coba mengelak. Ini ditemukan di rumah kami. Ini milikmu, HM. Kau brengsek. Sun Hongbin. Aku bilang, apa otakmu rusak? Kau bilang aku mencuri harta keluarga kalian. Baiklah, coba kau katakan. Apa sebenarnya barangnya? Ini adalah penyelamatan diri yang feodal. Masih kapitalisme yang terbelakang. Ini adalah apa yang kalian pindahkan. HMPH. Apakah ini disembunyikan oleh keluarga Zheng? Batang emas dan perak atau barang-barang ilegal itu? Kabar baik. Hari ini saya akan menghapus hama sosial seperti kamu. Dengan tegas dan tuntas. Saudaraku, Kamu lagi apa? Pak Wali Kota. saya sedang menjalankan tugas resmi. Saya menerima laporan. Keluarga Zheng, diam dulu. Kamu sedang menjalankan tugas apa? Lihat dengan jelas. Ini adalah pemerintah kabupaten. Memberikan bendera penghargaan kepada keluarga Zheng. Rekan-rekan, kami, keluarga Zheng, merespons seruan negara dengan mendonasikan semua harta yang kami miliki kepada pemerintah. Sekarang ini, Kami sudah siap untuk membangun desa bersama-sama. Dengan bangga pergi ke desa. sudah mendonasikan. Dia sudah mendonasikan semuanya. Yo Xiubin. Perhatikan baik-baik sekarang ini. Ini adalah semua harta milik keluarga Zheng kami. Kamu bilang aku mencuri barangmu. Maksudmu, pakaian-pakaian usang yang tidak ada orang yang mau ini. Atau beberapa perabotan tua itu. Atau beberapa ruangan kami yang hanya bisa menyimpan beberapa karung beras. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Lalu barang-barangku yang mana? Hari ini, bahkan jika aku membongkar mobil ini, Saya juga tidak menemukan barang saya. bawa saya naik. Saya Song Sanhe, sopir tim transportasi kabupaten. Bertanggung jawab mengantar rekan-rekan yang ke desa, ke tujuan yang aman. Kalian berani berbuat onar di sini. Saya curiga dia mencuri barang. Ini bukan urusanmu. Pergi sana. Hahaha. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu. Ah. Ah. Sopir ini gerakannya keren sekali. Dari unit mana dia? Aduh ya ampun, orang terbunuh. Dia memukul orang. Tidak ada keadilan. Jangan pukul orang lagi. Aduh. Hahaha. Aduh. Astaga. Aduh aku. Kak So tidak ingin keluarga kita hancur. Aku akan buat dia merasakan dulu. Rasa kehilangan segalanya. Kak Hongbin, minumlah lebih banyak. Kak Wenbin, lalu sekarang kita harus bagaimana? Gimana dong? Gue juga gak tahu gimana caranya. Semuanya gara-gara kalian berdua yang gak berguna. Gak bisa bikin sesuatu, cuma bisa bikin masalah. Pukul dia, bunuh adiknya. Kak Hanbing, kami salah.
Kami gak akan berani lagi. Tolong jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Kak Hanbing, kami bodoh. Kami yang buruk tidak ada hubungannya dengan Anda. Kak, tolong. Kak, kasihanilah kami. Semua ini salah Kyukin, perempuan jahat itu. Dialah yang membuat kami menderita. Anda, jangan marah. Dia tidak akan bisa bangga terlalu lama. Dia mengira tempat desa itu adalah tempat yang baik. Rumahku juga di desa. Aku tahu tempat kumuh itu. Bahkan tidak bisa makan kasur. Pastinya dia akan kelaparan sampai tulang kerangka. Kalau sampai saat itu dia tidak bisa makan dan minum. Dalam beberapa hari dia pasti akan kelaparan parah. Saat itu dia harus menghadapi angin barat laut. Maksudnya saat itu, lihat saja dia kelaparan sampai tinggal tulang belulang. Lihat saja bagaimana dia tetap bahagia. Wah, itu terlalu murah. Aku akan membuat mereka tidak bisa bertahan hidup di desa. Tidak bisa mati juga. Aku harus mencari kesempatan. Aku ingin melihat dia seperti anjing. Berlutut di depanku memohon. Ji Yuji. Tunggu saja. Hari itu tidak akan lama lagi. Hahaha. Kalian ini benar-benar banyak sekali ya. Sudah beberapa kali pindah. Tak apa, tak apa. Di mana istri saya? Sudah malam begini, kenapa dia belum pulang? Iya, jalan ini juga tidak familiar. Lebih baik jangan sampai ketahuan. Aku sudah pulang. Istri saya. Aduh, akhirnya istri saya pulang juga. Aku mau ke desa, memberikan mereka beberapa makanan dan barang. Tak disangka setelah terlahir kembali, aku malah mendapatkan ini. Ruang khusus yang hanya bisa aku buka. Ruang ini terhubung dengan gudang hotel yang aku dirikan. Dan di sini ada persediaan makanan yang cukup. Bahan-bahan dan barang-barang. San Hongbing, Siwing, Gui Mei. Kalian kira aku akan mati kelaparan di desa? Kalian tidak akan pernah menyangka. Aku memiliki bertonton makanan. Bahan makanan seperti beras, gandum, dan minyak tak pernah habis. Jangan bilang tentang kelaparan. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, keluarga kami masih bisa makan nasi putih setiap hari. Tempat ini bukan hanya gudang penyimpanan bahan makanan saya, tapi juga peluang untuk bangkit kembali. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Juga terima kasih kepada Kak Song. Terima kasih banyak, kakak. Hei, tunggu sebentar. Belum selesai bicara. Kalau bukan karena kamu hari ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari sini. Tidak, tidak, tidak. Aku sudah mencatat budi baikmu ini di catatan Juli. Baiklah, ini untukmu. Hei, ini rokok dari mana? Tidak usah peduli dari mana. Aku kasih, kamu terima saja. Simpan saja. Aku pergi dulu. Hei, bro, jangan buru-buru, aku cabut dulu ya. Oke, hati-hati, pelan-pelan ya. Kak Song, pelan-pelan ya. Ini adalah Song Shanhe. Di kehidupan sebelumnya aku sama sekali tidak ingat dia. Tapi di kehidupan ini dia berkali-kali membantu aku. Mengapa? Aku sedang berhayal sendiri. Hei, kalian berdua, pelan-pelan. Dr. Song. Kamu lupa membawa barang ini. Terima kasih, tidak apa-apa. Terima kasih, rekan. Ada satu kalimat yang tidak tahu apakah pantas diucapkan atau tidak. Tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa juga kalau diucapkan. Barusan di jalan, dengar, kalau kamu sedang mencari seorang gadis kecil yang diculik. Ini. Barang ini adalah yang aku bawa sendiri. Untuk anak perempuanku, Fang Fang. Kakak Song, dari mana kamu mendapatkannya? Ini beberapa waktu yang lalu, saya membantu orang mengantar barang di kabupaten. Mendengar beberapa preman mengobrol. Mereka bilang,
Sun Hongbing telah menculik seorang gadis kecil. Film itu diambil di sekitar sini. Kemudian saat saya lewat rumah itu, saya menemukan ini di depan pintu. Rumah itu sepertinya bernama Wu Dahua. Udahua. Itu adalah masa lalu. Saat aku sekarat, San Youming berkata untuk membalas dendam dengan menculik putriku Fang Fang ke desa Kingshan, rumah paling terkenal dan buruk. Hudahu dan anak malasnya, San Xiaoshan, San Hongbing, Hudahu, San Xiaoshan. Kalian semua ini sekelompok babi dan anjing, binatang yang tidak berguna. Dalam kehidupan sebelumnya aku tak berdaya, hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri Fang Fangku yang malang meninggal dunia. Kalau aku tidak mencabut otot dan mengupas kulit kalian, menghancurkan tulang dan mengubahnya menjadi abu, aku, Qiu Qing, bersumpah tidak akan menjadi manusia. Brosong. Terima kasih banyak. Berita ini sangat penting bagi saya. Tidak bisa, beritahu saya. Aku akan uruskan setelah pulang. Terima kasih. Mama datang kali ini. Mama tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Sedikit pun. Orang-orang yang pernah menyakiti kamu, Mama akan membalas mereka 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Bocah nakal, masih berani bermalas-malasan padaku. Kamu mau bermalas-malasan padaku? Berdirilah dan bicara. Cepat bicara padaku. Sudahlah, Ibu, jangan pukul lagi. Kenapa? Kamu jadi kasihan. Aku takut kamu malah membuat wajahnya berantakan. Bukankah kamu masih ingin menyimpannya? Mau dijadikan koleksi lukisan minyak. Iu, dibeli dengan harga mahal di tambang, masih saja kamu yang dapat. Kupikir gadis ini sudah mulai sombongnya. Masih berani membantah aku. Aku beli dengan harga tinggi. Kamu pulang hanya untuk menawar harga yang bagus. Atau kamu yang bilang mau atau tidak. Kalau tidak mau tambang, ya tidak usah tambang. Anakku, aku rasa ini cuma bikin panjang masalah. Malam ini kita ikat dia. Bawa dia ke tambang. Aku lihat dia masih keras kepala. Hehe. Sayang, jangan takut. Kakak akan membungkusnya dengan lembut. Masih berani berjuang melawan aku. Aku akan mengikatmu. Dasar gadis nakal. Masih berani berjuang melawan aku. Gadis nakal, kau ini, penipu, berhenti. Kalian siapa? Berani masuk ke rumah kami. Diam. Diam apa diam? Ini anak perempuanku. Kalian ini anjing-anjing. Keluar dari sini semua. Keluar semua. Oh. Jangan pukul anakku. Satu. Kau sudah memukul anakku. Ya, kau sudah memukul anakku. Ya. Apa? Aduh, baterainya habis. Aduh, ruangan ini rusak. Mereka memanggilmu untuk memukul anakku. Aduh. Kakak Song. Tolong pergi ke kantor pemerintah. Panggil pasukan sukarelawan. Ceritakan, ada kasus kekerasan terhadap anak di sini. Tangkap semua pelaku jahat. Oh. Jangan panggil nenek. Jangan panggil nenek. Saya adalah ibu kandung dari anak ini. Beberapa tahun yang lalu, Anak saya diculik oleh orang yang membawa anak. Terjual kepada kalian di sini. beberapa tahun ini, Kalian memperlakukan dia dengan kasar. Nyiksanya hingga mati. Bagaimana mungkin saya bisa memukulnya? Fang Fang adalah putri kandung saya. Saya membesarkannya dengan susah payah. Saya bahkan tidak sempat mencuri. Dan ini yang kalian sebut merawat. Ini semua perbuatan keji dari kalian. Tidak. Ini dia yang jatuh sendiri. Dia yang jatuh sendiri. Bagus. Kalau kamu bilang itu tidak sengaja jatuh, maka kita akan ke pengadilan. Kami minta pemeriksaan luka. dan melaporkanmu. Dahua dan San Xiaoshan melakukan perdagangan anak ilegal, penahanan ilegal dan niat menyakiti. Saya mau ke kabupaten melaporkan kalian.
pergi ke kota untuk melaporkan kalian. Aku akan membuat kalian masuk penjara. Aku akan membuat kalian menanggung akibat dari perbuatan kalian. Membayar harganya. Aduh, Ibu. Ini harus bagaimana ya? Ibu, kau harus beritahu aku. Nanti kalau tentara datang, kita semua akan ditangkap. Ibu, tolong bicaralah. Ibu, bagaimana kalau kita berdiskusi? Saudari ini, aduh, kita tidak akan pernah tahu. Mohon maafkan kami kali ini. Tolong kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kalian. Lalu siapa yang akan membayar penderitaan yang dialami putriku selama ini? Siapa yang akan menggantinya? Kamu lihat, bagaimana menurutmu? Kami mau meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada anak itu. Ah, lepaskan kami. Lepaskan kami kali ini saja. Dinding rumah kami yang serba kekurangan ini. Dengan apa kami harus membayar? Ada. Kalau ada uang, kami punya uang. Kami punya uang. Sayang. Tidak. Tidak, nak, ini adalah sedikit perhatian dari kami untukmu. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, anak, sayang. Apa yang kau inginkan? Sekarang, mereka hanya tiba-tiba merasa ketakutan. Bagaimanapun juga, selamatkan Fang Fang dulu. Kalau begitu, kami terima uangnya. Tapi orangnya harus kami bawa juga. Mulai saat ini, Anak perempuan saya tidak lagi berhubungan dengan keluarga kalian. Aduh. Ini hanyalah awal dari semuanya. Kakak Song, bisa tolong aku? Tolong carikan aku sebuah tape recorder. Baik, tidak masalah. Paman, kau harus memutuskan untuk kami. Waktu itu, kau yang menjual gadis penipu itu kepada kami. Kami sudah mengeluarkan banyak uang. Sekarang Kiki mau merebut gadis itu kembali. Aduh, ya Tuhan, dia bilang kita adalah penculik. Aduh, sekarang kita sudah kehilangan orang. Uang juga sudah hilang. Bagaimana kita bisa hidup begini? HMPH. Dia hanya menakut-nakuti kalian. Apa buktinya? Buktikan bahwa kalian adalah penculik. Saya melihat dia adalah penculik manusia. Saya rasa kalian yang bodoh. Kenapa? Gadis yang saya jual kepada kalian, kalian sendiri tidak bisa menjaganya. Masih ingin mencari saya untuk mengambil uang kembali. Bukan, itu Qin Yuje. Qin Yuje itu terlalu kejam. Dia telah menguras habis keluarga kami. Kamu harus membantuku mengambil uang itu kembali. Kami hanya mengandalkanmu untuk uang. Lihatlah keberanian kalian. Hanya demi puluhan yuan, hidup seperti orang mati orang tua. Kalian tahu, berapa banyak barang bagus yang dipegang Qin Yuekin? Paman, apa maksudmu? HMPH, perempuan murah hati Qin Yuekin. Dulu dia adalah nyonya besar keluarga Zeng. Keluarga Zeng siapa? Para kapitalis itu. Memiliki harta yang sangat banyak. Di tangannya, pasti menyimpan banyak emas, perak, dan permata. Kali ini aku pulang ke desa, bukan untuk meminta uang sedikit dari kalian. Beberapa uang receh itu, yang aku inginkan adalah seluruh harta keluarga Zeng. Aku ingin dia mengeluarkan semua yang disembunyikan. Semua harus dia serahkan padaku. Nanti, kalian berdua, ibu dan anak, akan ikut menikmati hidup yang enak. Makan enak dan minum yang pedas, haha. Tuangkan minuman untuk Paman. Paman, ada cara apa yang bisa kamu lakukan? Kami semua mendengarkanmu. Semua mendengarkanmu. Yang paling diperhatikan Qi Yukin adalah putrinya yang tercinta, Zeng Fangfang, kan? Iya. Kita mulai dari gadis itu. Kalian berdua pergi tangkap dia. Gunakan dia untuk memaksa Qi Yukin menyerahkan harta keluarga. Jika dia tidak mau, aku akan membuat gadis itu hidup lebih buruk daripada mati. Nanti, meskipun Qinzi sangat berbakat, dia tetap harus berlutut memohon padaku. Hahaha, Paman. Ini tidak tenang ya. Urusan ini serahkan pada kami. Tenang saja, Paman.
Tangkap gadis kecil itu. 那小丫头骗子， Lihat dia lari kemana. Hahaha, tanggal 7 Juli. 7月7日， Kali ini aku pasti akan membuatmu hancur total. 彻崩溃。 Aku ingin kau tahu. Gigi sakit. Ibu. Bangun. Itu pakaian yang dibuat semalam. Kamu mau cuci atau tidak? Ah, Shirley. Ayo, Mama akan pasangin. Tidak, Mama nanti. Akan buatkan untukmu. Wanita tercantik di seluruh dunia. Aku akan memberimu makanan ternak. Tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Sayang, cepat makannya. Coba telur ini. Rasanya asin, cepat makan. Mama. Baiklah, mulai sekarang. Kamu adalah putri kecil keluarga Zheng. Nanti tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Ya. Ya, brengsek. Ayah, kamu di mana? Ayah. Ayah, ayah, di mana kamu? Ayah. Pergi. Fang Fang, jangan takut. Ibu datang menyelamatkanmu. Hudahua, San Xiaoshan, kalian berdua ini binatang. Berani mengganggu putriku. Aku lihat kemana kamu lari. Tunggu sampai ibumu datang. Aku lihat bagaimana aku mengurusmu. Kita cuma keluarga berempat seperti ini. Hudahua, San Xiaoshan, lepaskan anak perempuan saya. Warga desa. Kemarin dia datang ke rumah kami, memaksa saya menjual anak perempuan saya kepadanya. Kalau tidak dijual, dia mau membunuh. Aduh. Kami miskin, tidak punya uang, tapi kami tidak bisa menerima uangmu. Aku tidak bisa menjual putriku padamu. Kalian berdua, jangan sok kasihan di sini. Keluarga San kalian bagaimana akhlaknya? Seluruh desa tahu. Kalian cuma mau menculik Fang Fang, mengambil kesempatan untuk uang keluarga Zheng. Kalian berdua kok begitu jahat ya? Aduh, warga desa, tolonglah, berikan penilaian yang adil untuk saya. Fang Fang adalah darah daging saya. Bagaimana mungkin saya menjualnya? Warga desa, tolonglah, berikan penilaian yang adil untuk saya. Mereka tidak menghormati saya. Kita hanya bisa merendah dan memohon. Kakak laki-laki dan perempuan besar, tolonglah kalian. Ini hati saya tulus untuk kebaikan adik FNG. Asalkan dia bisa kembali, kami rela menjadi sapi dan kuda untuknya. Kalian berdua jangan pura-pura di sini lagi. Aku beritahu kalian, hari ini, kalau kalian berani menyentuh sedikit pun rambut adik FNG, aku akan mengorbankan nyawaku sendiri untuk melawanmu. San Yoshan dan Hudahua, kalian berdua tidak tahu malu, berani mengganggu keponakan saya. Jika saya tidak memukul kalian sampai berantakan, Saya tidak akan bernama Zhang. Berani mengganggu Fang Fang kami. saya akan melawan kalian habis-habisan. Cepat pergi, jika tidak pergi, saya akan patahkan kaki kalian. Warga sekalian, kalian lihat ya, keluarga Zheng mau membunuh orang. Kami hanya ingin anak perempuan kami. Ini adalah bencana besar. Tolong. Berhenti. Bukankah aku sudah bilang kalian berdua belajar? Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini? Guo Degang selingkuhan.
Jangan bergerak. Biarkan mereka bertarung. Hahaha Song He dan Zheng Changjiang. 正常讲， Kalian berdua kalau berani, ayo berantang. Hahaha, bukankah keluarga Zheng kaya? 钱嘛， Ahaha, kalau memukul orang, apa tidak harus bayar ganti rugi? Heh, Siapa tahu nanti malah harus bayar lebih banyak. Kami tidak takut. hahaha. Kita tunggu saja hahaha. San Hongbing memang kamu. Aku sudah bilang. Hudahua dan San Xiaoshan. Keduanya tidak ada otak. Pasti kamu yang memberi ide di belakang. Yesus. Aku tidak pernah memaksa mereka untuk bertindak. Keluarga Zheng kalian bukankah kaya? Kalau begitu, pukul saja. Setelah selesai, ganti rugi saja. Kan benar, keluarga Zheng itu kaya. Keluarga Sun kami miskin. Kami tidak seperti kalian. Janggi dan Sungai Kuning, jangan terperangkap dalam jebakan mereka. Mereka hanya ingin memancing kalian untuk bertindak. Dengan kesempatan ini, untuk uang keluarga Zheng kami, kalian semua adalah orang yang berpendidikan. Di masa depan, kalian punya masa depan yang cerah. Jangan sampai membuat masalah di sini. Ayo, 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 ayo. Kalau kalian tidak berani, aku dengarkan saja. Tapi saya benar-benar tidak bisa menahan perasaan ini. Kakak ipar, kami tidak takut masalah. Tapi mereka sudah terlalu berlebihan. Kakak ipar tahu kalian merasa tertekan. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka menang. Kalian semua adalah orang berpendidikan. Di masa depan harus belajar dan ujian. Akan ada banyak peluang. Dengan saya di sini, biar kakak ipar yang memutuskan. HMPH, Hei Suyuki, kamu memang pandai mencari masalah. Sekarang belajar ada gunanya apa? Aku kasih tahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak kasih rumah itu kepada kami, aku akan mati di depan pintu Sheng. Biar kalian seumur hidup mengikuti arus Sungai Kuning. Sungai Yangtze, kalian lepas tangan. Aduh, kakinya, kakiku. Jangan berakting di sini. Kalau berani, tabrak saja. Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Keluarga Zheng memukul orang. Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Kakiku. Aku sudah dibully sampai mati oleh keluarga Zheng. Jangan terburu-buru. 晚上找机会 Resmi dilindungi lebih lagi. 更加 Kemanapun pergi, pergi saja. Ke stasiun manapun. Tadi aku di depan desa. Melihat ada orang milisi. Seharusnya sudah hampir sampai. San Hongjun, kalian memanggil orang pemerintah ke sini. Pasti ingin membalikkan keadaan dan menuduh kami. Akhirnya mereka datang juga. Tidak sia-sia aku menahan mereka selama ini. Ayah, saudara-saudara, kalian harus menjadi saksi untukku. Kiki, dia dengan paksa ingin menjual putrinya kepada kami. Bahkan mengancam kami. Jika tidak, harus membayar 2 kali lipat. Atau dia akan memukulnya. Orang-orang dari keluarga Donggeng datang untuk mengganggunya. Kalian harus menilai dengan baik. Benar, saudara-saudara. Kami bertiga hidup dengan baik. Suju bersikeras ingin memisahkan kami. Adik perempuanku tidak bersalah. Kenapa dia begitu kejam? Kalian berdua, jangan membalikan hitam dan putih di sini. Warga desa yang benar-benar memperdagangkan manusia adalah keluarga San dan San Hongbin. Fang Fang sama sekali bukan putri mereka. Dia dijual oleh keluarga San kepada mereka. Dulu itu adalah San Hongbin menjual Fang Fang kepada keluarga San. Kiki, jangan sembarangan bicara. Bao-bao dibesarkan di keluarga San. Orang-orang di desa tahu. Jangan membalikkan fakta di sini. Nanti ketika keluarga Gong datang, aku akan berbicara dengan mereka. Jika kamu tidak punya bukti, itu adalah fitnah. Nanti kita bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bukti, kan? Kebetulan saya punya. Mari, saudara-saudara. Kalian semua dengarkan bersama. Sun Hongbin dan mereka. Sebenarnya bagaimana mereka melakukan perbuatan kotor itu? Paman, kau harus membela kami. Waktu itu, kamulah yang menjual gadis itu padaku. Kami menghabiskan banyak uang. Gadis yang saya jual kepada kalian, kalian sendiri tidak bisa menjaganya. Masih ingin mencari saya untuk mengambil uang kembali. Ini,
adalah fitnah kolektif yang palsu. Saya tidak pernah mengatakan kalimat ini. Hudahua, bukti penculikan orang oleh Sun Xiaoshan sangat kuat. Kalian masih membela diri seperti ini. Bro, mau kemana kamu? Mau kemana sih? Kamu ngapain? Lepasin aku. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Beneran nggak ngapa-ngapain, rekaman suaranya jelas banget. Kalian siap-siap aja masuk penjara. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Menyelamatkan Fang Fang malah ingin memaafkan. Hukum akan membuat kalian bangkrut. Saat tentara rakyat menangkap orang, Apakah kamu lihat wajah Song Ming? Berlutut seperti orang mati. Aduh, aku sudah bilang kan. orang jahat pasti dapat balasan jahat. Iya nih, aduh, kakak ipar, kamu juga. Kenapa kamu harus melarang aku? Aku harus memukul kepalanya sampai pecah. Aku tahu kalian kesal, tapi memukul orang tidak menyelesaikan masalah. San Hongbing melanggar hukum. Tentu saja hukum yang akan menanganinya. Kalian kenapa harus berkelahi dengannya? Apakah pantas mempertaruhkan diri sendiri? Aku tanya, apa yang kukatakan salah? Tapi aku dan saudaraku tidak bisa menelan ini begitu saja. Ah, sudahlah. Dengarkan istriku saja, biar para binatang itu juga tidak bisa kabur. Harus berpikir dengan kepala dingin. Jangan selalu menggunakan tinju. Fang Fang, kamu jangan takut ya. Orang jahat sudah diusir. Mulai sekarang, Kami bertiga akan melindungimu. Silakan bicara, Huang He. Di mana Fang Fang? Sebelumnya dia mengalami luka yang sangat parah. Mulai sekarang, kalian bawa Fang Fang bersama. Belajar bersama di rumah. Persiapan belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi. Hanya dengan lulus kuliah nasib bisa benar-benar berubah. ujian masuk perguruan tinggi. Mbak Ipar, kamu bilang apa? Ini bukan. 10 tahun tidak pernah melihat ujian masuk perguruan tinggi. Ini kenapa bisa begitu? Iya, Mbak Ipar, sekarang belajar masih ada gunanya apa? Universitas kan sudah berhenti lama. Kenapa kamu bilang ini kepada kami? Ini adalah, saya yakin dalam waktu dekat, negara pasti akan membuka kembali ujian masuk universitas. Saat itu, belajar dan masuk universitas. Masuk universitas adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Zheng. Fang Fang masih muda sekarang. Selama dia mau berusaha belajar, jika belajar dengan sungguh-sungguh, pasti bisa lulus ujian. Lalu benar-benar keluar dari desa miskin ini. Kalian juga bisa. Aku dengar dari kakak ipar. Aku juga setuju. Kepala desa mau kemana? Kamu tidak tahu. Sun Hongbin melarikan diri saat pengawalan. Sun Hongbin melarikan diri saat pengawalan. Dia pasti akan mencari masalah dengan keluarga Yukin. Aku harus cepat-cepat memberitahu. Jika Sun Hongbin berani mengganggu Yukin, aku yang pertama tidak akan memaafkannya. King, tunggu aku di sini. Akhirnya aku akan mengalahkanmu. Dan juga Song Sanhe yang datang untuk menangkapku belum selesai. Gelei, San Honglei sekarang adalah beban yang berat. kalau kamu terus mengikuti dia, akan terlambat untuk menyesal. Lebih baik. Kalau begitu, kita segera ikat dia. Lalu mereka akan takut dan lari ketakutan. Tapi, kalau dia tahu, bagaimana? Kamu nggak usah takut apa-apa. Asal kita sekarang dalam bahaya. Asal diserahkan ke pemerintah. Aku masih bisa berbuat baik. Kita tidak bisa hidup bersama dia. Kalian berdua berani sekali. Apa kalian mau mengkhianatiku lagi? Aku bilang, niat kecil kalian itu. HMPH. Hei, mau mengkhianatiku? Tidak mungkin. Kang Hongbin, jangan terlalu dipikirkan. Kami hanya membahas masalah orang tua. Berbicaralah tentang perasaanmu. Mari kita mulai dengan perasaanmu. Iya, Kak Hongbin.
Kami tahu kamu menderita. Jika ada yang kamu butuhkan, silakan katakan saja. Jangan berpura-pura baik di sini. Kalian tahu berapa banyak tentang urusanku. Ingin melaporkanku. Baiklah, silakan. Kakak Hongbing, ngomong apa sih? Kami semua ada di sisimu. Sudah lama di sini. Dia pasti tidak sabar sama kamu. Iya, Kakak Hongbing, nyawa dua saudari itu ada di tanganmu. Kami mana berani berkhianat. Jangan pura-pura sama aku. Sudah lama hidup di dunia ini. Belum tahu pikiran kecil kalian itu. Ingin menjual aku. Demi sedikit imbalan, ya. Tidak mungkin, Hulin. Kenapa kamu bisa begitu? Kami berdua hanya merencanakan bagaimana membantu kamu lolos dari pengejaran. Iya, Hulin. Kami hanya terlalu khawatir padamu. Baru saja bicara sedikit. HMPH. Jangan berpura-pura bodoh padaku. Kakak ipar sepertinya tidak bodoh. Kalian masih pakai celana terbuka. Aku kasih tahu kalian. Kalian juga terlibat dalam kasus perdagangan Zheng Fangfang. Kalian berdua juga punya bagian. Aku ditangkap. Kalian tidak akan bisa kabur. Semua harus masuk penjara, ya. Ingin menjual saya. Pertimbangkan seberapa berartinya nyawa kamu. Kakak Hongbing, kami salah. Tolong ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Kami akan mendengarkan kamu. Iya, Kakak Hongbing. Kami benar-benar tidak berniat mengkhianati kamu. Tolong tenangkan diri kamu. Kami pasti akan melayani kamu dengan baik. Ayo pergi. Bersikaplah jujur padaku. Bunuh kalian berdua. Sekarang aku merasa sangat tidak nyaman. Kalian berdua jadikan aku tempat curhat saja. Aku berhasil melarikan diri. Langsung pergi ke rumah tetangga. Ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarah. Tapi Song Sanhe seperti plester yang lengket. Tidak pernah lepas darinya. Sama sekali tidak ada kesempatan. Tapi... Song Sanhe. Kalian dengarkan baik-baik. Saya punya ide nih. Song Sanhe, dia adalah sopir dari tim transportasi di kabupaten. Dengar-dengar dia bekerja untuk pemerintah. Kalian berdua berpura-pura menjual saya, jebak dia agar terperangkap. Bawa dia ke tempat kita. Kemudian panggil orang-orang dari desa. Saya ingin memberi mereka. Kakak Kai, tenang saja. Katakan saja apa yang harus dilakukan, kita akan melakukannya. Kak Happy, kami semua dengar kamu. Hahaha. Kamu ini penipu palsu. Apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu lakukan ini, di siang bolong begini? Kamu ini suka ikut campur urusan orang. Kakak, kamu berani campur tangan juga. Tak mau hidup lagi. Kenapa ini lagi kamu? Aku tidak ingin hidup lagi. Apa? Brosong, tunggu. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kalau bukan karena kamu, kita semua hampir diperlakukan buruk olehnya sampai mati. Iya, Brosong, aku tahu hatimu baik. Kalau bukan karena kamu, kita berdua hari ini benar-benar selesai. Tak apa, aku ingat. Cukup jujur berjalan ke depan. Hei, Brosong, jangan pergi. Kami memang menghadapi kesulitan. Bajingan San Hongbin itu melarikan diri. Dia dan anak buahnya setiap hari mencari kita. Memaksa kita menyerahkan barang berharga yang dia sembunyikan. Kami benar-benar tidak bisa bertahan hidup lagi. Iya, Kak Song, kami tahu kamu orang baik. Kami bersedia memberitahumu di mana harta milik San Hongbin disimpan. Anak-anak, barang-barang itu juga didapatnya selama bertahun-tahun dari merampok keluarga Zheng. Jika kamu membawanya kembali, kamu bisa mengembalikannya kepada keluarga Zheng. Ini juga merupakan perbuatan baik. Apa yang kamu katakan itu benar. Tahu di mana dia bersembunyi.
Benar, Kak Song. Asalkan kamu mau melindungi kami pasti akan memberitahumu. Iya, Kak Song. Asalkan kamu membantu kami berdua pasti akan berbagi informasi. Kalau begitu, aku tidak percaya padamu. Tapi, jika kalian berdua menipuku, kalian tahu akibatnya. Ah! Seh! Barang-barang keluarga Zheng, aku sudah bersumpah untuk menjaganya. Tidak akan membiarkan Sun Hongbing berhasil lagi. Kakak ipar, Haum. Sahe mengirim orang untuk menyampaikan pesan. Katanya ini adalah harta yang disembunyikan oleh Song Hongbing. Petunjuk sudah ditemukan. Setelah ditemukan, akan dikirim kembali ke kita. Mengerti? Tahu, Kakak Song. Selalu ada petunjuk tentang Song Hongbing. Keuangan Song Hongbing jelas ada di tangan saya. Dia pasti telah ditipu orang. Orang terakhir itu licik dan jahat. Dia pasti berbahaya. Aku pergi sebentar, ya. Harta benda kuil San Huang sebenarnya adalah untuk menjebak keluarga Zheng. Harta yang didapat secara tidak sah. Saya berjanji untuk melindungimu sementara. Harus mengembalikan barang-barang itu kepada Qi Yuqin. Mengembalikan kepada keluarga Zheng. Untuk menuntut keadilan bagi keluarga Zheng. Shan Hege, apakah kamu benar-benar berniat mengembalikan harta itu? Kembalikan ke Qi Yuxin. Itu adalah nyawa Song Hongbing. Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. HMPH, dia bisa berbuat apa padaku? Aku hanya berharap kalian berdua jujur saja. Iya, Kak Zhang He, kami mana berani. Kami hanya berjuang untuk hidup. Kami mohon pada kalian, menyelamatkan kalian juga hal yang mudah bagi saya. Yang penting, katakan padaku, di mana sebenarnya Sun Hongbing menyembunyikan keuangannya? Keuangan San Hongbing ada di halaman belakang. Hari ini sudah terlambat. Tunggu besok, minum sedikit. Nanti kita bicarakan lagi besok. Baik, Song Sanhe. Kalian berdua ini memang jodoh yang ditakdirkan. Kalau kau mau melawanku, hari ini aku akan membuat kalian berdua hancur bersama. San Hongbing, ternyata kau belum menyerah. Sepertinya hari ini aku harus bertindak duluan. Tidak boleh membiarkan Kak Sanhe dalam bahaya lagi. HMPH. Heh, kau yang datang sendiri. Jangan salahkan aku kalau aku tega dan kejam. Hei! Orangnya mana? Orangnya mana? Tukang listrik yang disediakan Satpam Hotel, kebetulan jatuh cinta padamu. Ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Ini adalah akibatnya untukmu. Iya, Kak Shanghai. Kamu baik sekali pada kami para saudari. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Minumlah segelas ini. Mari kita bicara lagi tentang perasaan hati. Aku tidak akan minum lagi. Segera bawa aku ke sungai kecil, boleh? Jangan begitu dingin. Ya, kita berdua sebagai saudara perempuan. Benar-benar ingin tulus padamu. Duduklah. Jangan tertawa. Aku mau bilang padamu. Aku, Song Sanhe, bukan orang seperti itu. Jangan berpikir macam-macam tentang aku. Gege Shanhe, aku tahu aku salah. Segelas ini sebagai permintaan maaf kita berdua. Minumlah segelas ini. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Bisa begitu tidak? Aku sudah bilang tidak mau minum, ya tidak minum. Aduh maaf ya, kakak muda. Aduh, kakak muda. Ini sudah basah semua. Saya lapkan untuk Anda. Tidak perlu, tidak perlu. Lihat dia terluka tapi masih keras kepala.
Ini obat khusus yang dibawa oleh kakak nasional. Hari ini dia tidak akan bisa kabur. Cepat seret dia ke tempat tidur. Biarkan kakak nasional merencanakan semuanya. Xiu Ying yang seperti hantu. Kalian berdua benar-benar berhati ular dan kalajengking. Sungguh berani menggunakan cara yang rendah seperti ini. Untuk menyakiti Kak Song. Dan masih ingin menghabisi kita juga. Hari ini, Aku akan membuatmu tahu apa itu menyengat ular. Songshan hari ini akan membuatmu hancur dan ternoda. Tunggu sampai kamu masuk penjara. Kita bisa mengurusmu lagi. Jadi nanti kita serang dia dulu. Memutuskan akar kehidupannya. Biarkan dia seumur hidupnya. Perawatnya tidak sakit datang. Dia bahkan memperkosanya. ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mati lampu? Apa listriknya salah? Cepat keluar dan lihat. Jangan sampai mengganggu urusan penting. Saudara Shanhe, tenang saja. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Xiu Ying yang seperti hantu. Kalau kalian ingin menyakiti orang, biarkan saja anjing saling menggigit. Kali ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk tidak berbuat apa-apa. Tapi untungnya, Song Shanhe masih ada. Anda manfaatkan waktu sebaik mungkin. Orang yang diatur oleh Song Yuge. Para milisi yang sedang berpatroli. Segera manfaatkan waktu untuk menyingkirkannya. Ayo kita lakukan sekarang juga. Bersiap mulai. Mulai. Saus cabai. Bukankah itu Kapten Sun? Iya, iya aku. Kenapa kamu? Kita salah paham. Hahaha kalian berdua bajingan. Aku tidak akan memaafkan kalian. Aduh hahaha. Aduh sakit sekali aku. Hahaha masuklah. Hahaha. Jangan halangi aku. Siapa yang menghalangiku? Kalau aku tidak pukul mati siapa? Aduh ahahaha. Hei, Paman Song, kenapa kamu di sini? Oh Fang Fang, tadi malam Tuan Song diserang orang. Aku menyelamatkannya. ada pria di dalam kamar Mama. Ada pria di kamar kakak ipar. Kakak ipar, Tuan Song, Tuan Song. Apa sebenarnya yang terjadi? Kakak ipar. Bagaimana Tuan Song bisa ada di kamarmu? Jangan bicara sembarangan. Kakak Song kemarin diserang orang, pingsan. Jadi aku menyelamatkannya. Itulah yang membuat dia muncul. Memang kemarin agak tidak ideal. Harus diselamatkan dulu. Aku lihat kamu cukup baik sama ibu aku. Kamu juga membantu keluarga kami. Kami semua sangat menyukaimu. Baiklah, sudahlah. Kamu baik dan berbakat. Merawat keluarga kalian benar-benar tidak mudah. Kalau begitu, sering-seringlah datang ke rumah kami. Menurutku, Bro Song, lebih baik kamu menjadi kepala keluarga kami saja. Haha, bagus sekali. Baguslah. Kalau kalian berjuang di Sungai Yangtze dan Sungai Kuning untuk dia,
Tak ada sepeser pun hasilnya. Benarkah? Baik. Ayo. Bersama-sama. Sebenarnya, seperti apa wanita kamu? Kenapa? Aku selalu merasa hati ini kosong. Aku adalah Song Sanhei. Iya. Laporan kepada pemimpin. Pastikan menyelesaikan tugas. Dua pedang itu hampir membuatku hancur. Sebenarnya, Kak Bin, kami benar-benar tidak sengaja. Hari itu kami juga ingin diam. Diam, itu malah membuatku marah. Kalau bukan karena kalian berdua yang tidak berguna, aku tidak akan sampai pada titik ini. Baiklah, pergilah ambil. Kalian semua tidak ada yang bisa melakukannya dengan baik. Apa gunanya kalian bagi saya? Pergi jauh-jauh dari sini. Ambil barangnya dengan baik. Ini adalah harta terakhir San Hongbing. Di desa Siwing ini sedang terjadi kelaparan. Apakah kita benar-benar harus melarikan diri? Lagi pula, jika San Hongbing menangkap kita kembali, pasti dia akan membunuh kita. Kalau tidak melarikan diri, kita akan disiksa sampai mati. Aku benar-benar sudah muak. Sekarang dia berubah sikap. Dia sama sekali bukan manusia. Kita harus lari. Lari sejauh mungkin. Ibu, aku lapar banget. Nggak tahan lagi. Kamu makan satu gigitan saja. Cuma satu gigitan. Makan, makan, makan. Nanti tahu rasanya. Ini makanan yang menyelamatkan nyawaku. Aku harus bagaimana denganmu? Pergi sana. Ah, kau anak yang boros. Sampai-sampai ibu pun kau abaikan. Jangan rebut cucuku. Kau anak yang boros. Membuang-buang makanan. Gunung salju. Kalian berdua masih di sini ngapain? Keluarga King sudah dapat jatah pangan. Cepat ambil. Aku pergi dulu ya. Siatian, ayo cepat. Kita tidak boleh ketinggalan. Ini 2 karung beras. Cepat pergi. Teman-teman desa, semua jangan terburu-buru dulu. Antri dengan rapi. Setiap keluarga akan mendapatkan beras. Pembagian yang adil. Ayo satu persatu. Ah, Saudara-saudara, apakah hasil panen ini baik? Baik, hari ini, saya ingin memberikan pujian khusus kepada Qi Yuqin dan Zheng Jia. Di saat seperti ini, di tengah kelaparan yang melanda, lihatlah mereka bisa mengeluarkan begitu banyak hasil panen untuk membantu semua orang. apakah kita semua seharusnya berterima kasih kepada mereka? Ini adalah tindakan kebaikan besar. Desa kami harus selalu mengingat jasa mereka. Beras yang aku ambil dari ruang penyimpanan cukup untuk seluruh desa melewati masa kelaparan ini. Pindah, pindah. Beras ini semua milik kami. Semua milik kami. Ini lagi kalian berdua lagi. Ini lagi kalian berdua lagi. Kiki pakai uang keluarga San untuk beli ponsel. Kenapa uang itu buat kita berdua? Diam. Kamu semua diam. Kiki pakai uang keluarga San. Kenapa bukan punya kita? Mobil ini milik kita. Kenapa kalian berhak mendapatkannya? Hudahu. Kamu jangan ngomong ngawur sama aku di sini. Hari ini kita berdua akan bahas masalah ini. Bincang-bincang lagi. Uang yang keluarga San beri kepada kami adalah biaya perawatan luka anak perempuan saya dan ganti rugi atas kerugian mental. Kamu telah membuat anak perempuan kami menderita begitu parah. Itu adalah haknya. Dan juga uang yang kalian berikan itu sedikit. Harganya bahkan tidak cukup untuk membeli 1 kantong beras. Masih berani bilang bahwa semua beras ini milik kalian. Tapi tidak semuanya bisa diberikan kepada mereka. Kami berdua masih kelaparan. Beri kami sedikit, ya. Ayah dan ibu mereka memang tidak tahu malu. Di sini terus-menerus begini. Kalau tidak, lihat, berikan mereka sedikit beras agar mereka pergi. Kepala desa, aku tidak akan memanjakanmu.
Hari ini saya akan mengatakannya di sini. Setiap rumah yang baik kepada keluarga Zheng kami, semua akan mendapatkan jatah makanan. Tetapi, keluarga San kalian tidak akan mendapatkan sebutir beras pun. Jika kalian lembut hati, memberikan makanan kami dari keluarga Zheng kepada keluarga San mereka, dan saya menemukannya. Nanti, Jangan lagi ambil makanan dari keluarga Zheng kami. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Hukum alam berputar. Aku, Qi Yuqin, tidak pernah melakukan hal yang bodoh. Qi Yuqin, tunggu saja. Ini sangat buruk. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ini sangat buruk. Tunggu saja. Kalian berdua tunggu dulu. Yu King, kamu benar-benar membuat orang kagum. Wanita seperti ini siapa yang tidak terpikat? Saudara-saudara sekampung, bukan saya sengaja membuat masalah besar. Tapi karena dunia memang seperti ini, tidak boleh membiarkan orang baik bekerja sia-sia. Juga tidak boleh membiarkan orang jahat menang. Betul, betul, betul. Masak nasi goreng saja. Hai, baiklah, baiklah. Ayo saudara-saudara. Ibu, di rumah kita cuma makan ini saja. Bisa makan saja sudah untung. Ini kenapa? Pintu kok terbuka. Ibu, walaupun di rumah kita nggak ada barang berharga, Tapi juga nggak boleh sampai maling kepikiran, kan? Pergi sana, keluar sekarang. Kalau nggak, aku hajar pakai cangkul. Bibi kedua, kita jangan bertindak kasar. Kami bukan pencuri. Iya, kami hanya datang untuk bersembunyi. Tolong jangan usir kami. aduh, Ternyata kalian berdua adalah bencana. Kenapa San Hongbing tidak mau kamu lagi? Kalian datang ke sini untuk apa? Aku tidak punya makanan berlebih untuk kalian. Keluar dari sini. Bibi Tan Hua, reputasi kami rusak, hingga tak punya jalan keluar. Semua orang mengejar kami. San Hongbing itu bajingan, sangat buruk terhadap kami. Kami tidak tahan, jadi kabur. Tolong terima kami. ibu, kenapa kamu terus mengusir orang? Lihat, aku baru saja menikah. Dua orang ini, hehe, tidak kebetulan datang sendiri. Simpan saja, ada banyak wanita di rumah juga ramai, bukan? Mikir apa sih? Di rumah saja sudah tidak ada makanan. Masih mau wanita? Mau mereka makan apa? Angin barat. Menyimpan mereka juga tidak ada salahnya. Lagi pula, banyak wanita juga bisa bekerja, bukan? Lihatlah kondisi kita, bisa lebih buruk lagi. Bibi Chao Hua, kami bukan hanya makan dan minum gratis. Ini uang dan kupon pangan yang kami curi dari rumah San Hongbing. Tapi tidak banyak, kami hanya berharap Anda bisa menampung kami. Jangan biarkan San Hongbing tahu kami ada di sini. Kalau San Hongbing menemukan kami, dia pasti akan membunuh kami. Kami janji tidak akan merepotkan kalian. Tolong bantu kami, ya. Aduh, adik Siwing, adik Gui Mei. Kalian sudah bilang dari dulu, kalau ada barang bagus seperti ini, ayo duduk, duduk. Kalau begitu, kita ini satu keluarga, satu keluarga. Percayalah, San Hongbing datang. Aku yang pertama tidak setuju. Lapar ya? Aku buatkan kalian sesuatu yang enak. Dua wanita ini benar-benar cantik, tidak rugi menyimpannya. Pertama pegang dulu uang dan pacar kalian. Lain kali kita bicarakan lagi. Tenang, aku ada di sini. Kalian tenang saja, tidak ada yang akan mengganggu kalian. Apalagi yang kalian miliki yang berharga. Keluarkan semuanya. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih baik di masa depan. Bu, saya bisa menukarkan tepung ini dengan kendi yang ada di tanganmu. Lihat botol saya ini. Apakah bisa ditukar dengan sedikit tepung ini? Bu, Saya rasa kendi ini sangat bagus. Sangat berharga. Beras-beras ini milikku. Kalau mau, silakan cari aku. Kita kan sesama warga desa. Kalau kamu mampu, silakan. Jangan sungkan, Nyonya. Ini Mimi ini, simpan baik-baik ya. Baiklah, baiklah. Ibu, apa kamu bodoh? Ini saja tidak cukup. Harganya cuma berapa sih? Ada 100 tael. Fang. Ini bukan Gucci biasa. di masa depan ini akan jadi harta berharga. Aduh, nanti saat kamu menikah, ibu akan memberikannya padamu. Sebagai hadiah dari keluarga suami.
Lalu, aku jamin ibu mertuamu akan sangat senang sampai tak bisa berhenti tersenyum. Kenapa bisa setinggi itu? Astaga, kamu nggak bercandakan sama aku. Ayo pergi. Sayang, Mas kawin. Kyukin, gadis sialan itu lagi ngapain sih? HMPH, toples acar jelek ini ada apa istimewanya? Kalian saja yang nggak lihat. Gadis Kyukin itu bawa makanan. Dimasukkan ke dalam toples acar jelek itu. Masih diusap-usap seperti bayi. Katanya nanti bisa jadi barang berharga. Untuk Mas kawin Fang Fang. Apa dia bukan orang bodoh? Dia memang. Guci sayur merah. Milik Tante Dahua. Kamu bilang Guci itu ada motif di badannya, kan? Di bawahnya ada daun merah aneh. Kenapa? Kamu pernah lihat? Pernah melihat kita di rumah San Hongbing? Pernah melihat sebuah Guci yang mirip? Dia bilang itu adalah barang antik. Benar-benar barang antik. Barang antik itu sangat berharga. Kenapa semua hal baik ini harus dia temui? Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Bibi Dahua. Aku mendengar. Baru-baru ini ada sekelompok pencuri makam di gunung sepi di luar desa. Mencuri barang antik untuk dijual. Kalau tidak, aku bilang saja, Kyukin dan mereka satu geng. Aku mau bawa orang ke sana buat jalan-jalan. Agar karirku aman. Iya, nanti mereka bau di tubuhnya. Baru saja kan, itu kamu. Ini peluang bagus. Ide busuk seperti ini dilakukan begitu saja. Jangan khawatirkan itu. Lihat bagaimana kamu bisa bangkit kali ini. Xiaoshan, besok kita jalan-jalan di desa. Katanya Kikin berkolusi dengan pencuri makam. Lihat apa yang dia lakukan. Ini mudah, Bu. Mencuri itu baik, tapi merusak itu buruk. Kyukin juga akan ikut sial. Dapat dua keuntungan sekaligus. Hehehahaha. Ibu, kamu benar-benar pikir kendi ini berharga. Kenapa aku merasa ini cuma kendi sayur kosong saja? Sayang. Beberapa hal itu, berharga atau tidak, bukan soal sekarang. Tapi di masa depan, tenang, ibu tidak akan menipu kamu. Di masa depan, aku akan. Pasti membuatmu tercengang. Saudara-saudara, kalian masih berkumpul bersama. Perhatikan baik-baik ini. Di depan terlihat menangkap orang jahat. Tapi diam-diam, bersekongkol dengan pencuri makam. Menggali makam leluhur kita. Antik di rumahnya. Itu untuk menghormati orang tua. Hari ini harus dikirim keluar. Kita pasti akan menemukannya hari ini. Benar apa yang dikatakan ibuku. Saudara-saudara sekalian, Kita tidak boleh membiarkan dia menggali leluhur kita. benarkah ada kejadian seperti ini? Jangan bohongi kami. Tahun lalu kita juga tidak seperti orang ini. Iya, aduh, apa yang terjadi dengan kakak? Ayo jalan-jalan. Ayo pergi. Hua, kamu lagi ngapain gila lagi? Yukin sama sekali bukan orang seperti itu. Kalian ini cuma menyebar fitnah. Benar-benar sampah masyarakat. Hah? Kamu masih mau pukul aku? Kamu merasa bersalah? Ya, kalau berani, izinkan aku masuk dan cari tahu. Kalau hari ini aku, Hua, tidak bisa menemukannya. Aku akan sujud dan mengaku bersalah pada kalian. Katakan saja, Kyukin. Kamu bisa bilang ke seluruh desa. Hua, berdasarkan apa kamu bilang? Kyukin bersekongkol dengan pencuri makam. Apa kamu punya bukti? Kalau tidak ada bukti, jangan menuduh orang baik. Kepala desa, kamu malah membela Kyukin. Apakah kalian satu kelompok? Dia juga keluar untukmu. Iya, kepala desa. Kenapa kamu tidak membiarkan kami mencari? Apakah kamu datang untuk latihan militer? Warga desa. Kita tidak boleh membiarkannya menipu kita. Kalau kalian mau mencari, silakan saja. Tapi saya ingin mengingatkan, jika kalian tidak menemukan apa-apa, kalian harus meminta maaf kepada Yuking. Dan harus menerima hukuman. Bukan kepala desa. Ucapan itu tidak bisa begitu saja. Apa maksudnya jika mau mencari, ya cari saja. Tidak bisa mencari dengan tenang. Mereka tidak bisa menemukannya. Melompat tidak bisa dilakukan. Kakak bantu kamu. Kecil, Kak Ai, buatkan aku kartu yang bagus. Diam, kamu tunggu saja. Kaktus jelek itu. Xiaoshan masih melihatnya kemarin. Hari ini lihat kamu mencarinya. Kamu mau jelasin apa?
Ibu, tidak ada apa-apa. Rumput jelek ini sepertinya menghilang begitu saja. Tidak mungkin. Pasti disembunyikan. Cari untuk saya. Cari sampai ketemu. Kakak ipar Dahua, kalau memang tidak menemukan apa-apa, bukankah seharusnya beri saya penjelasan? Kamu mau bagaimana? Kalau kalian begitu menghargai tanah warga desa kita, mending aku dan dia saja yang jaga makam leluhur. Oh iya, lihat mereka menjaga makam nenek moyang. Benar, mulai malam ini, kalian akan menjaga makam nenek moyang. Itu sudah disepakati. Baik, kita pergi. Tunggu saja, kami mengerti hal ini. Saya Kyukin, tidak merasa bersalah. Siapapun yang berani menyebar rumor lagi, jangan salahkan saya. Tidak akan segan-segan. Saya selalu menjaga makam nenek moyang di desa ini. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan jadi orang pertama yang melawannya. Ayo pergi. Kenapa hari ini begitu dingin? Di gunung dan hutan ini, musuh datang menakut-nakuti orang. Kalau tidak masuk, bagaimana? Ayo, kenapa takut? Bukankah kita punya senter? Lagi pula, pencuri makam kenapa mau datang ke tempat bobrok ini? Suara apa itu? Jangan-jangan hantu datang. Xiao Shan, jangan takut ya. Aku juga takut. Kak Song, Malam ini saat kamu mengantar barang, hati-hati ya. Sekarang sudah hampir gelap. Jalannya di gunung juga banyak. Jangan buru-buru. keamanan nomor 1, ya, kali ini. Aku punya tugas penting, makanya aku berterima kasih sudah memberiku senjata. Selain itu, akhir-akhir ini kabupaten tidak tenang. Para pemburu makam berkeliaran di mana-mana. Kalau tidak ada urusan, jangan keluar rumah. Kunci pintu dan jendela dengan baik. Para pemburu makam di masa lalu. Saya dengar, Song Hongbing berkolusi dengan pencuri makam. Menjual barang antik negara. Song, ada satu hal yang ingin saya katakan padamu. Saya curiga. Sun Hongbing mungkin adalah tumor saluran pencernaan. Coba pikirkan. Dia cepat sekali kaya. Saya kenal Sun Dongbin. Ini bukan hal kecil. Kalian harus tentukan prioritas. Orang ini sangat licik. Nanti malam aku pulang dan ceritakan padamu secara rinci. Jangan beritahu siapa-siapa dulu. Takut mengagetkan orang lain. Baik, aku pergi dulu. Bro Song, Hati-hati di jalan. Baik, aku pergi, Yukin. pelan-pelan. Oke lah, Dongmei, cepatlah. Ambil makanan dan minuman keluar. Aku sudah menggali tanah setengah mati. Ibu hampir kelelahan. Aku ini belum bilang sama Hudahua. Ceritakan ke Xiao San dan mereka. Berani, tak berani. Biar mati pun aku tidak berani. Aku bilang sama kamu. Tolong biarkan kami pergi. Biarkan kamu pergi, aku sudah tahu. Kamu bersembunyi di tempat bobrok Hudahua itu. Kalau bukan karena melihat kamu, masih ada sedikit gunanya. Aku sudah membunuh kalian semua. Ada apa denganku? Dua sampah ini. Hal sepele saja tidak bisa kamu selesaikan dengan rapi. Hari ini aku sedang mood baik. Aku mau hitung-hitungan sama kalian. Saudaraku, siap-siap. Setelah aku selesaikan urusan besar malam ini, aku akan membawamu pergi jauh dan terbang tinggi. Hidup enak, ya kan? Kakak Zenjin, urusan besar yang kamu maksud itu. Yang besar ini bukan main-main kecil lagi. Ada sebuah kuburan tua di dekat sini. Di dalamnya terkubur barang-barang berharga. Sayangnya, dihancurkan oleh orang dari Biro Warisan Budaya seharga 1.500. Aku tidak apa-apa. Malam ini aku akan bersama saudara-saudaraku pergi merampok tim pengangkutan pemerintah. Hahaha. Barang-barang berharga itu. Nanti aku jadi kaya. Sebelum pergi, pertama-tama, habisi keluarga Kiyuki. Anak-anak ini terus-menerus menyusahkan saya. Saudara Wuming, kamu mau membunuh orang. Kyusheng ini bukan lawan yang mudah. Bukan lawan yang mudah. Saya bahkan berani merampok pemerintah. Apakah saya harus takut pada seorang wanita? Tunggu sampai saya habisi mereka sekeluarga. Dapatkan uangnya. Akan membawamu berdua pergi jauh. HMPH, cari tempat lain. Tidak ada yang bisa menemukan kita. Asalkan kalian patuh. Jadilah pengikut. Aku jamin kalian akan hidup enak.
Sudahlah, kita sudah kenyang. Mari kita bangkit dan lakukan sesuatu. As. Ayo pergi sebelum pagi datang. Kamu dengar tidak? Ada suara mobil. Jangan bicara. Ya, pencuri makam ya. Atau hantu ya. Xiao Shan, apakah ibu kita hari ini akan mati di sini? Seandainya tahu seperti ini. Awalnya kita benar-benar tidak seharusnya mengusik Kiki. Gadis sialan ini. Ibu, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus membalas. Kiki Song Shanhe. Kita tidak boleh membiarkan satu pun lolos. Sun Hongbin ternyata pencuri makam. Apakah dia tahu tentang pengiriman barang antik saya kali ini? Saudara-saudara, semangat! Song Sanhe malam ini akan mengirimkan sekelompok barang antik lewat jalan ini. Berita ini benar-benar dapat dipercaya. Asal kita berhasil merebut barang ini, kita akan kaya raya. Begitu mobilnya sampai, langsung bertindak, cepat dan tuntas. Kakak Wuming, tenang saja, kita jumlahnya banyak dan kuat. Song Sanhe cuma seorang diri, menghabisinya juga masih seperti main-main saja. Song Sanhe memang pria keras kepala. Sayangnya malam ini dia akan jatuh di tangan ini. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang berbuat jahat, aku akan membunuhnya duluan. Aku, gua besar, jadi selingkuhan. Dua orang sampah ini kenapa bisa sampai di sini? Berani-beraninya datang merusak kebahagiaanku. Ah, kalian mengkhianatiku. Bukan aku. Jangan pedulikan dua orang tidak berguna itu. Kirim 30 yuan ke sini. Bukankah itu masalah? Yukin, kamu dengar tidak? Aku dengar. Yang terdengar adalah suara tembakan. Ajak semua orang juga. Semua jelas bawa senjata. Kita pergi bantu. Baiklah, kita pergi mendukung. Sanhe, kamu tidak bisa terbang. Saudara-saudara, serang mereka. Bunuh dia, ambil barangnya, lalu kita lari. Bubling, kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Warga, kelilingi mereka. Baik. Oh. Baik, sekarang aku juga akan kembali untuk membalas budi. Suara tembakan sudah berhenti. Apakah sudah selesai? Minumlah air, Mentimun. Sekarang terus berlari. Tidak tahu apakah San Honglei sudah mati atau belum. Apakah Ben Mei kamu yang menjual? San Honglei apa? Jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak mati, dia akan datang membunuhku. Kalau kau membunuhku, kau bisa menguasainya sendiri. Harta yang kita curi dari dia itu. Kau bisa mengkhianati San Hongbin, jadi kau juga bisa mengkhianatiku. Dan rumah yang ditinggalkan San Hongbin ini hanya cukup untukmu seorang. Saudaraku semua sudah jatuh. Kau juga jangan berharap bisa hidup. Hu Mingge, tolonglah kami.
Bukan kita yang membocorkan rahasia. Sungguh, bukan kami. Bukan. Potong satu lagi, berarti kamu yang mati. MA, ada apa ini? Sayang, cepat ambilkan air panas. Liki, aku akan membunuhmu. Membuat saudara-saudaraku terjebak. Seluruh keluarga ikut terjebak. Zhou Ziji, kamu banyak berbuat jahat. Sekarang malah berani datang untuk mati. Kalau kamu tidak takut mati, ayo coba saja. Berlutut. Kiki, ini di mana? Apa sih trik yang kamu mainkan? Ini adalah hukumanmu. Kamu akan dikurung di sini. Hidup-hidup mati kelaparan. Terima kasih. Apakah aku akan percaya omong kosongmu, jeruk? Ah, terima kasih, Bu. Pergi mati saja, kau. Kecil, aku akan membiarkanmu kelaparan sampai mati. Aku akan menyerahkan mayatmu kepada Raja Yo. Raja Yo mengirim begitu banyak orang. Di sini, berdoalah dengan penyesalan. UFO. Saudara Qi Yukin, kali ini berani melawan para pencuri makam. Sun Hongbing menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan keluarga teladan dalam keberanian. Mari kita dengarkan dia bicara sebentar, boleh? Boleh. Terima kasih pimpinan. Terima kasih semuanya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Melindungi benda bersejarah. Melindungi keluarga. Adalah tanggung jawab kita semua. Sun Hongbing berbuat kejahatan berkali-kali, dan akhirnya seperti ini. Itu karena dia sendiri yang pantas menerimanya. Brodong. Lukamu. Tidak apa-apa. Dulu bos saya yang melindungi saya. Saya tidak peduli dengan hal itu. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, kami lulus ujian. Kami lulus ujian. Kalian memang hebat. Bagus, kakak ipar. Lulus ujian, bagus. Pintar sekali. Kerja keras ya. Nanti pasti bisa hidup enak. Kakak ipar, kami pasti akan belajar dengan baik. Mengubah nasib keluarga kita. Tidak akan membuatmu menderita lagi. Baiklah, Kiang-Kiang, kamu sudah diterima di universitas. Nanti harus lebih banyak berkontribusi untuk sosialisme. Dan harus belajar semangat Lei Feng. Sekrup kecil. Ayo kita pergi makan mie berdua. Ayo, ayo, ayo. Benar-benar tidak berguna. Seandainya aku tahu belajar bisa mengubah nasib, aku pasti akan membuat Xiao Shan belajar dengan baik. Sekarang harus bagaimana? Kita harus terus tinggal di tempat buruk ini. Xiao Shan, cepat belajar. Kalau tidak lulus sekolah, jangan keluar rumah. Cepat, Bu. Aku tidak mau belajar. Cepat belajar. Jangan pernah lagi. Aku akan membunuhmu. Kau yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Dari kehidupan sebelumnya hingga kehidupan ini, aku telah mengalami terlalu banyak penderitaan. Tapi selama ada keluarga di sisiku, selama kita bersatu dan bekerja sama, tidak ada rintangan yang tidak bisa kita lewati. Pembalasan Suming. Masa depan anak-anak, kehadiran Shan Hege. Semua ini adalah keberuntunganku yang terbesar. Jalan di depan masih panjang. Tapi aku akan membawa semua orang. Langkah demi langkah menuju yang lebih baik.